September tidak lagi ceria. Membuka bulan dengan histeria. Sebentar lagi jadi paria. Sebab harga minyak kini bikin malaria. Panas dingin tanpa jeda. Katanya sudah penuh perhitungan. Dikalkulasi dengan penuh kebijaksanaan agar tak salah. Entah memakai kalkulator apa. Sri Mulyani bilang subsidi membengkak tanpa arah. Konon 70% salah sasaran. Dinikmati warga bermobil yang tidak suka beli eceran. Sepertinya kalkulator kita beda. 70% itu adalah angka hutan berisin yang ditargetkan dikelola oleh swasta. Kita warga jelata yang tuna cita-cita hanya dapat remah-remah, tapi lebih sering pasrah dan menderita berjamaah. Perlahan diusir, dianggap jadi wasir karena menolak disodomi korporasi yang disokong pemerintah dan dijaga polisi. Subsidi salah sasaran sudah belasan tahun menjadi alasan. Selain kalkulator yang beda, kamus mereka juga sudah usang. Di bulan Juli kemarin, mereka bilang biang keroknya adalah belanja internet pemerintah yang bengkak karena logika bengkok. Program internet pemerintah jadi belanja pokok. Di bulan Mei, mereka bilang belanja subsidi negara bengkak, imbas perang Rusia-Ukraina yang kian pekak. Selain kalkulator yang berbeda, kamus yang usang, sistem navigasi penguasa juga sungsang, gak terarah, keseringan acak. Luhut bilang ini akan menghasilkan sakit untuk kita, tapi katanya cuma sebentar, asal kita kompak. Sepertinya kita diminta menikmati luka daripada mengobati atau mencari penyebabnya. Kalkulator berbeda, kamus usang, navigasi rusak. Mereka juga masokis, juga tak tahu diri. Puan pernah menangis dan protes karena SBY naikkan BBM. Lucu, ibunya saja pernah bilang harus naik BBM. Kakeknya saja memulai pemerintahannya dengan naiknya BBM. Dari era Orde Baru sampai Kabinet Indonesia Maju, BBM terus naik melaju. BLT jadi solusi, tunggu saja kabar di korupsi. Seperti kekasih toksik, kamu disakiti, jangan nangis, karena aku akan membelikanmu es krim. Subsidi katanya dinikmati segelintir, tapi kok mengelola negara secara amatir? Jalan-jalan tol dibangun terus dari lahan warga yang semakin digerus. Hutan raya digasak korporasi, jadi ladang cuan borjuasi. Sekedar monokultur miskin keragaman hayati. Laut nelayan dikuras para tamak, jadi sekedar tempat berak. Membuat kuis nama-nama ikan hanyalah lawak. Rumah warga tersingkir, gelandangan dicap aib. Berpihak kepada rakyat hanya alibi. BBM naik, ongkir barang jasa naik, transportasi naik, bahan pokok juga popok ikut naik. Inflasi, biaya listrik, air, dan sekolah tak tertutupi. Semua naik, kecuali upah dan prestasi. Cari kerja sulit sayang, utang numpuk, perut tak terisi. Sakit, tapi biaya kesehatan mengalami stagnasi. Dipukuli suami, ditinggalkan istri, kekasih pergi, orang tua mati. Nafas pendek, hutan dihabisi, hancur di area pesisir. Kota dipenuhi polusi, jangan tanyakan pada polisi. Lahan tani juga habis. Data warga bocor diperjualbelikan. Patah hati, mabok lagi, tapi ditangkapi. Depresi. Jokowi hanya bisa merinding, membayangkan aksi yang akan berlangsung berbulan-bulan di jalan perintis jika BBM naiknya mencapai 100%. September tidak lagi ceria, tapi masih milik kita bersama. Aku memilih untuk bermuram durja di kamar. Yang lain berencana menciptakan kegembiraan. Terima kasih, aku haturkan hormat. Lalu, terdengar seperti ancaman. Tatkala Bin angkat bicara bahwa protes diperbolehkan,
asalkan tetap di dalam koridornya. Mereka tak sadar bahwa takut bukan milik warga, bukan milik yang tak berpunya. Yang takut itu negara. Melihat orang-orang berkerumun di sudut gang, membicarakan hidupnya, itulah koridornya. Untuk semua yang masih bertahan di kondisi apapun, tetaplah berkuat. Yang turun ke jalan mengepalkan tinju, tetaplah saling melindungi, baku jaga. Kiri kanan belum tentu teman. Untuk yang mengeluh macet, tanpa kerumunan kota tetap macet. Oleh kendaraan yang butuh BBM, biarlah macet sebentar agar mereka sadar bahwa mereka tak punya kuasa. Lagian, BBM sudah naik kawan. Biarlah macet sebentar. Kita butuh alasan untuk tidak masuk kerja, untuk tidak keluar rumah, untuk bisa menikmati senggama, untuk bermain dengan anak, untuk minum kopi selagi hangat. Tahanlah sebentar sayang, seperti kata Luhut, untuk sebuah luka bersama. Jawabannya adalah kompak.